Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Helmi. Nah, teman-teman, kali ini kita akan coba untuk melanjutkan materi kita ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pertama-tama Mr. mau mengucapkan permohonan maaf nih kepada teman-teman 8B karena pada kesempatan kali ini Mr. belum bisa menjelaskan melalui Zoom meeting ya teman-teman, karena Mr. sedang ada keperluan yang mendesak. Nah, tapi sebagai gantinya maka Mister coba buat video pembelajaran ini sehingga Mister tetap bisa menjelaskan tapi bukan melalui Zoom ya teman-teman, melalui video. Nah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai masih tentang relasi dan fungsi ya teman-teman ya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang relasi. Kali ini kita akan masuk kepada fungsi, yaitu definisi dan penyajian fungsi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah di sini silahkan isi Google Form yang disediakan oleh Guru Ananda. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita pertemuannya melalui Zoom, ini sebagai aktivitasnya, Mister akan memberikan Google Form. Nah, isi Google Formnya itu apa sih, Mister? Isi Google Formnya itu adalah kita mendata mengenai nama-nama siswa dan juga menu sarapan pada kesempatan pertemuan pada waktu itu. Nah, akan tetapi karena pada pertemuan kali ini kita belum bisa melakukan Zoom meeting, maka untuk data Google Form-nya Mister ambil dari kelas 8A ya teman-teman ya. Tapi secara substansi atau isi sama saja, cuma karena memang kita belum mampu melakukan Zoom, maka datanya jadi Mister ambil dari kelas sebelumnya saja, yaitu kelas 8A. Nah, di sini katanya menu sarapan yang Ananda isi pada Google Form dapat memperkuat pemahaman Ananda mengenai relasi dan dapat menghantarkan Ananda untuk memahami konsep fungsi serta perbedaan antara relasi dan fungsi. Jadi, pada kesempatan kali ini selain kita mempelajari tentang pengertian fungsi, nanti kita juga akan coba komparasikan atau kita bandingkan sehingga nanti kita dapat membedakan antara relasi dan fungsi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini pertama nih. Setelah Ananda mengisi Google Form mengenai menu sarapan hari ini, silakan lengkapi diagram di bawah ini berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Google Form. Kemudian hubungkan dengan menggunakan tanda panah antara nama siswa dengan nama makanan yang dijadikan menu sarapan. Jadi nanti kita akan membuat diagram panah sama seperti pada permasalahan Olimpiade Tokyo 2020 ya teman-teman ya. Nah, ini ada diagramnya. Ada dua yang kita buat ya, dua daerah. Yang pertama yaitu nama siswa, kemudian menu atau nama makanan ya. Sama seperti pada permasalahan Olimpiade Tokyo, jadi kita data dulu semuanya, baik pada bagian nama siswa maupun menu makanan ya teman-teman ya. Nah, ini datanya Mister ambil dari kelas 8A. Di sini untuk nama siswanya ada Alesia, Abi, Luminer, Naima, dan seterusnya ya teman-teman. Kemudian untuk menu makanannya ada sate, misoa, nasi goreng, roti, dan seterusnya. Jadi kita tuliskan dulu semua anggota-anggotanya nih teman-teman, sama ya seperti pada permasalahan Olimpiade Tokyo 2020. Nah, kemudian kita coba lakukan menghubungkan antara domain dengan kodomain, yaitu menggunakan diagram panah ya, menggunakan tanda panah. Nah, menggunakan tanda panahnya itu sesuai dengan menu sarapannya ya teman-teman ya. Nah, Alesia di sini Mister hubungkan dengan nasi goreng. Kenapa? Karena pada waktu itu Alesia menu sarapannya adalah nasi goreng. Kemudian Abi dihubungkan dengan roti karena Abi sarapannya menunya itu roti ya teman-teman ya. Luminer, sate, kemudian Naima, roti juga. Aura, sarapannya menunya adalah bubur. Nah, Vedia, pada kesempatan waktu itu Vedia belum sarapan, sehingga otomatis tidak memiliki pasangan terhadap menu makanan yang dijadikan sebagai sarapan ya teman-teman ya. Oleh karena itu Vedia di sini kosong, tidak memiliki pasangan karena belum sarapan. Nah, kemudian Enji sarapannya adalah misoa.
Nah, kemudian ata. Nah, sama ata juga tidak memiliki pasangan. Kenapa? Karena di sini pada kesempatan waktu itu ya, ata belum sarapan sehingga tidak memiliki pasangan terhadap menu makanan. Nah, Levia dengan menggunakan roti, Alia menu sarapannya juga roti juga, dan Endra susu. Kemudian Navisha sereal, Vanesha sereal, dan Aska nasi goreng. Nah, inilah diagram panah yang kita buat berdasarkan data dari hasil pengisian Google Form ya teman-teman ya pada kelas 8A. Nah, seandainya kita melakukan pertemuan melalui Zoom, maka nanti ini diisinya sesuai dengan kondisi teman-teman ya di 8B, baik nama-namanya maupun menu sarapannya. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita buat diagram panahnya nih udah selesai nih teman-teman. Nanti kalau kita perhatikan ini kan ada bagian yang kosong ya. Nah, ini nanti menjadi poin penting nih teman-teman untuk membedakan antara relasi dan fungsi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini membuat diagram panah sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Oke, Mister lanjut dulu ya. Nah, perhatikan domain, kodomain, dan range diagram yang Anda buat pada poin nomor 1. Apakah semua daerah pada domain memiliki pasangan? Nah, jawabannya adalah tidak. Ada beberapa anggota domain yang belum memiliki pasangan, yaitu tadi Ata dan Vedia ya, karena belum sarapan. Oke, apakah semua daerah pada kodomain memiliki pasangan? Ya, semua anggota pada kodomain memiliki pasangan. Oh ya teman-teman, Mister kembalikan lagi ke diagramnya. Ini jangan lupa ya, karena ini diagramnya itu dibuat dari kiri ke kanan, maka di sini yang sebelah kiri ini merupakan domain dan yang sebelah kanan adalah kodomain. Itu ya teman-teman ya, supaya nggak keliru. Oke, Mister lanjutkan. Jika ada, tuliskan anggota domain atau kodomain yang tidak memiliki pasangan. Tadi Ata dan Vedia ya, karena belum sarapan. Oke, nah tadi kita udah buat tuh yang tentang menu sarapan. Kita lanjutkan. Berdasarkan aktivitas yang Ananda lakukan pada poin nomor 1-4, maka dapat kita bandingkan antara diagram pada permasalahan menu sarapan dengan diagram pada permasalahan nama atlet Olimpiade Tokyo 2020. Nah, ini diagram panah pada permasalahan Olimpiade Tokyo ya teman-teman ya. Yang kemarin teman-teman masing-masing udah membuat dan sudah dikumpulkan ke LMS ya. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ini domain, ini kodomain ya, sebelah kirinya domain, sebelah kanannya kodomain. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini semua anggota domain memiliki pasangan ya teman-teman ya. Tidak ada yang kosong dan juga tidak ada yang double ya. Jadi semuanya di sini memiliki pasangan. Semuanya dipasangkan antara atlet terhadap cabang olahraga yang diikuti pada Olimpiade Tokyo gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah letak perbedaannya teman-teman. Jadi tadi kita sudah memiliki dua diagram panah pada permasalahan menu sarapan dan pada permasalahan Olimpiade Tokyo. Nah, bedanya apa? Kalau tadi yang tentang menu sarapan itu ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan ya. Nah, sedangkan pada permasalahan Olimpiade Tokyo ini semua anggota domain memiliki pasangan. Nah, itu nanti jadi poin penting yang akan kita gunakan untuk membedakan antara relasi dan fungsi gitu ya teman-teman ya. Oke, Mister lanjut dulu. Nah, ini ya. Berdasarkan diagram panah yang dibuat, pada dasarnya antara fungsi dan relasi memiliki kemiripan. Adapun definisi serta perbedaan relasi dan fungsi sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Nah, relasi adalah aturan tertentu yang menghubungkan atau memasangkan anggota domain dengan anggota kodomain. Jadi kalau misalkan relasi itu teman-teman, yang penting dipasangkan aja antara domain dengan kodomain sesuai dengan aturannya ya. Nah, tapi nggak ada ketentuan pada daerah domain dan kodomain itu apakah harus semuanya terisi atau boleh ada yang kosong atau boleh ada yang double atau triple gitu ya. Jadi kalau relasi bebas aja. Kalau relasi itu bebas aja, baik pada bagian domainnya itu ada yang kosong, ada yang double ataupun ada yang triple, itu termasuk ke dalam relasi. Nah, tapi kalau fungsi, nah kita baca dulu di sini ya.
fungsi adalah aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota domain dengan tepat satu anggota kode main. Nah, jadi di sini perbedaannya apa nih antara relasi dan fungsi? Kalau relasi tadi bebas aja teman-teman ya. Nah, kalau fungsi di sini memasangkannya itu anggota domain tepat satu dengan anggota kode main. Artinya apa? Jadi di sini semua domainnya itu harus memiliki pasangan ya kalau pada fungsi. Jadi semua domainnya harus memiliki pasangan. Nggak boleh ada yang kosong dan nggak boleh juga ada yang double ataupun triple. Nah, jadi di situ letak perbedaannya teman-teman antara relasi dan fungsi. Cara melihatnya itu kita lihat dari domainnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan di domainnya ada yang kosong ataupun ada yang double atau triple, maka itu masuknya ke relasi. Sedangkan kalau misalkan pada bagian domainnya itu semuanya memiliki pasangan, nggak ada yang kosong dan nggak ada yang double ataupun triple ya. Jadi pada domainnya itu semuanya memiliki pasangan satu-satu gitu ya teman-teman ya. Nah, itu masuknya ke dalam fungsi. Jadi, poin pentingnya membedakan relasi dan fungsi itu kita lihat dari domainnya ya, paling mudah teman-teman. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dulu nih. Perbedaan antara relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota domain ke kodomain tadi ya. Jadi kita lihat pada bagian domainnya sih paling mudah gitu. Kalau fungsi domainnya semuanya harus terisi, nggak boleh ada yang kosong, nggak boleh ada yang double ataupun triple. Nah kalau relasi bebas aja, baik di domainnya ada yang kosong ataupun ada yang double ataupun ada yang triple, itu boleh-boleh aja ya teman-teman ya. Gitu. Nah ini, pada relasi tidak ada aturan khusus dalam memasangkan anggota domain dengan anggota kodomain. Maksudnya tidak ada aturan khusus itu yang tadi Mister sudah jelaskan ya. Jadi walaupun dia pada bagian domainnya ada yang kosong ataupun ada yang double ataupun triple itu tetap boleh-boleh aja ya. Nah, sedangkan pada fungsi di sini domain dipasangkan tepat satu dengan anggota kodomain. Artinya tiap anggota domain harus memiliki pasangan. Nah, ini nih. Jadi harus memiliki pasangan. Tidak boleh tanpa pasangan, tidak boleh kosong ya. Atau anggota domain justru memiliki pasangan ganda pada kodomain. Jadi nggak boleh kosong, nggak boleh double, apalagi triple ya teman-teman ya kalau fungsi itu. Bagian domainnya harus satu. Nah, semua fungsi merupakan relasi, akan tetapi relasi belum tentu merupakan fungsi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi fungsi itu merupakan bagian dari relasi. Jadi ketika dia fungsi sebetulnya dia juga merupakan relasi. Tapi relasi belum tentu merupakan fungsi. Gitu. Tapi simpelnya tadi ya teman-teman ya, lihat aja dari domainnya kalau mau membedakan. Kayak gitu. Nah, kita lanjut dulu. Untuk lebih memahami perbedaan antara relasi dan fungsi, perhatikanlah diagram panah di bawah ini. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Ini ada 3 diagram ya. Diagram 1, diagram 2, dan diagram 3. Nah, pada diagram 1 coba teman-teman perhatikan. A dipasangkan ke 4. B-nya tidak memiliki pasangan. C-nya dipasangkan dengan 1. D-nya dipasangkan dengan 2. Nah, pada diagram 1 ini menurut teman-teman nih kira-kira ini relasi atau fungsi nih teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah relasi. Kenapa relasi? Karena di sini pada bagian domainnya ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu B ya. B tidak memiliki pasangan. Oleh karena itu, diagram 1 ini merupakan relasi. Nah, sekarang kita beralih ke yang diagram nomor 2. Apakah ini relasi atau fungsi, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah relasi. Kenapa relasi? Karena pada anggota domain, yaitu yang C ya teman-teman ya, ini ada yang memiliki pasangan ganda. Nah, yang C-nya double ya. Yang A-nya udah berpasangan, B-nya berpasangan, D juga berpasangan, C-nya berpasangan tapi double. Kan tadi katanya kalau fungsi itu harus satu ya. Nah, sedangkan ini ada yang double, makanya yang nomor 2 ini bukan fungsi tapi merupakan relasi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kira-kira apa nih teman-teman? Ya, fungsi ya jawabannya. Mengapa fungsi? Karena di sini semua anggota domainnya memiliki pasangan. Dan pasangannya adalah tepat satu. Nggak ada yang double dan juga nggak ada yang kosong ya teman-teman ya. Gitu. Jadi memang paling mudah untuk membedakannya itu kita lihat dari domainnya teman-teman. Gitu ya. Oke, sip. Kita next dulu. Nah, ini dia pertanyaan yang tadi ya. Apakah satu termasuk relasi atau fungsi? Tadi relasi ya, karena ada yang kosong.
Kemudian yang kedua, relasi karena ada yang double tadi ya. Nah, yang ketiga merupakan fungsi karena memiliki pasangan tepat satu ya antara domain dengan kodomain. Oke, sampai sini kita sudah bisa membedakan ya teman-teman ya antara perbedaan relasi dan fungsi. Oke, Mister lanjutkan dulu. Nah, di sini suatu fungsi dapat disajikan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan terurut, dan persamaan matematika. Nah, pada poin 1, 2, dan 3 ini sama seperti relasi ya teman-teman. Pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari dan itu sama saja ya teman-teman ya. Nah, yang membedakan ini adalah di poin keempat. Jadi fungsi itu dapat disajikan melalui persamaan matematika. Nah, inilah yang akan kita bahas berikutnya ya. Penyajian fungsi dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan terurut sama seperti penyajian relasi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, adapun untuk memahami cara penyajian fungsi dengan persamaan matematika, perhatikan ilustrasi melalui permasalahan di bawah ini. Nah, ini ada permasalahan tarif taksi ya teman-teman ya. Nah, Ferdian berangkat dari rumah menuju ke sekolah, jaraknya 28 km. Ia berangkat menggunakan moda transportasi taksi. Ketentuan tarif taksi yang ia naiki yaitu tarif awalnya 6.000 dan tarif tiap kilometer berikutnya adalah 2.400. Untuk pergi dari rumah menuju sekolah, besaran biaya yang harus dikeluarkan Ferdian dapat digeneralisasi dengan menggunakan persamaan matematika. Nah, jadi ini kalau Mister jelaskan kondisinya teman-teman ya. Jadi ketika awal naik ini maka bilnya langsung 6.000 ya. Kemudian untuk kilometer berikutnya atau pada kilometer pertama dan seterusnya ini bertambah 2.400 gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat generalisasinya? Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi tabel untuk memperoleh generalisasi persamaan matematika ya. Nah, di sini kita buat dua kolom teman-teman, jarak dan cara menghitung biaya. Nah, kita buat dulu ketika jaraknya pada kilometer pertama atau 1 kilometer ya. Pada kilometer pertama, tadi cara menghitung biayanya gimana teman-teman? Nah, ketika pertama naik kan 6.000 ya. Pertama naik itu tarifnya 6.000 ditambah karena ini kilometer pertama, maka di sini jaraknya 1 kilometer dikali biaya per kilometernya adalah 2.400. Jadi pada kilometer pertama ini 6.000 ditambah 1 kali 2.400. Nah, pada kilometer kedua maka cara menghitungnya adalah 6.000 ditambah 2 kali 2.400. Kenapa? Karena jarak yang ditempuh 2 km. Jaraknya bertambah ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ketika jaraknya 3 km, maka di sini jadinya 6.000 ditambah 3 kali 2.400. Kenapa? Karena di sini jaraknya sudah 3 km. Sedangkan per kilometernya 2.400. Jadi 6.000 ditambah 3 kali 2.400. Nah, dan seterusnya sampai jaraknya itu N kilometer. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, 6.000-nya selalu sama ya teman-teman ya, karena tarif awalnya selalu segini kan. Nah, kemudian ditambah, ini juga tarif per kilometernya selalu sama, 2.400. Yang berbeda apa teman-teman? Jaraknya. Nah, hasil perkalian dari jarak dengan biaya per kilometer ya. Yang berbeda adalah jaraknya. Ketika jaraknya 1, maka di sini 1. Jaraknya 2, maka di sini jadi 2. Jaraknya 3, maka di sini menjadi 3. Dan seterusnya ketika jaraknya adalah N, maka di sini kita ubah menjadi N. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika jaraknya N kilometer, di sini berarti 6.000 ditambah N kali 2.400. Gitu. Nah, pertanyaannya teman-teman, kadang-kadang ada yang bertanya gini, Mister, kenapa itu kita nggak buat langsung aja tabelnya sampai jaraknya 28 km sesuai permasalahan? Nah, boleh-boleh aja teman-teman, kalau teman-teman mau buat dari jarak 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 28 yang diminta oleh permasalahan ya. Tapi yang jadi masalah teman-teman, kalau misalkan kita buat satu persatu seperti itu, tabelnya jadi panjang ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman juga cara menghitungnya jadi panjang juga gitu, karena kita urutkan satu persatu dari 1, 2, 3 sampai 28. Cukup menguras waktu ya teman-teman, dan juga menguras space juga ya. Jadi untuk menghemat space-nya, maka kita buat aja suatu permisalan. Nah, jadi dari tadi 1, 2, dan 3 kan kita udah kelihatan ya bedanya ya. Di sini ketika jaraknya 1, 2, 3, maka di sini yang berbeda adalah perkalian jaraknya aja ini terhadap biaya per kilometernya. 1, 2, 3, ini juga 1, 2, dan 3. Maka ketika di sini jaraknya N, di sini jadi 6.000 tambah N kali 2.400. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan 6.000 tambah N kali 2.400, baik ini jaraknya pun lebih dari 28 km, misalkan 100 km, ini jadi mudah ya teman-teman ya. Karena kita udah dapat persamaannya atau rumusnya. Jadi mau N-nya berapapun atau jaraknya berapapun, ini kita lebih mudah menemukannya. Gitu. Oke teman-teman ya, jadi manfaat kita untuk menggunakan permisalan dengan N, sehingga kita menemukan persamaan matematika. Tujuannya apa? Kita mendapatkan sebuah pola persamaan, sehingga kalaupun di sini nanti jaraknya itu sangat jauh gitu ya, sangat besar di atas 100, maka kita cukup gunakan ini saja. Nggak perlu kita membuat tabel sampai 100 gitu ya. Kan buang-buang waktu ya teman-teman. Gitu, dan buang-buang space juga ya. Kayak gitu. Jadi di sini nanti yang kita gunakan adalah 6.000 tambah N kali 2.400. Nah, kita lanjut. Berdasarkan tabel di atas, maka untuk menghitung biaya yang dikeluarkan Ferdian adalah, nah di sini biayanya adalah tadi yang kita peroleh ya, 6.000 ditambah N kali 2.400, dengan N itu adalah jaraknya ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini kalau kita hitung biayanya 6.000 ditambah, nah N-nya kita ganti jadi 28. Kenapa 28? Karena jarak dari rumah ke sekolah, jarak dari rumah Ferdian ke sekolah itu 28 km. Sesuai dengan permasalahannya ya. Berarti di sini 6.000 tambah 28 kali 2.400. Gitu teman-teman. Nah, tapi perlu diperhatikan di sini. Walaupun ini SD, Mister ingatkan lagi ya. Ini ada tanda tambah, ada juga tanda kali. Nah, berarti ini operasi hitung campuran. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan terkecoh. Jadi, urutannya itu yang teman-teman harus kerjakan duluan dalam operasi hitung campuran. Urutannya ya, pertama, kalau misalkan ada yang dalam kurung, teman-teman kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kalau nggak ada kurung, teman-teman kerjakan yang kali atau bagi. Setelah itu baru kerjakan yang tambah atau kurang. Hati-hati keliru ya. Ini sederhana tapi masih suka keliru gitu. Nah, ini ada tambah ada kali, maka kita kerjakan yang kali dulu. Nah, jadi di sini 6.000 tambah 28 kali 2.400, ini hasilnya adalah 67.200. Nah, tinggal ditambah aja ya. 6.000 ditambah 67.200. Maka biayanya adalah 73.200. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan Ferdian untuk berangkat dari rumah menuju sekolah adalah 73.200. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi, ini merupakan salah satu bentuk penyajian fungsi melalui persamaan matematika. Ini ya tadi ya, persamaan matematikanya ini. Nah, kemudian persamaannya kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi untuk menghitung tadi biaya Ferdian berangkat dari rumah menuju sekolah ya teman-teman. Gitu. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, Mister pernah bilang di awal bahwa salah satu cara terbaik untuk mempelajari matematika itu dengan menggunakan trial and error. Nah, oleh karena itu, setelah tadi teman-teman mempelajari dan memahami tentang permasalahan tarif taksi ini, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa kerjakan latihan soal ya. Di sini hanya satu soal saja, dan ini tipenya hampir mirip ya. Hampir mirip dengan yang permasalahan taksi tadi ya. Nah, tapi teman-teman perlu diperhatikan juga nanti di sini ceritanya ya. Ceritanya atau permasalahannya. Jadi supaya nanti nggak keliru. Kadang-kadang nggak selalu ditambah teman-teman. Bisa jadi nanti dikurang gitu ya sesuai dengan soal. Nah, ini coba kita lihat dulu. Diandra mengikuti KBM di sekolah via daring melalui Zoom meeting pada masa pandemi COVID-19. Diandra memiliki kuota paket data sebesar 1054 MB.
dan kuota yang harus dikeluarkan tiap menit. Nah, untuk Zoom meeting adalah 9 MB. Jadi, tiap menitnya itu untuk Zoom meeting butuh 9 MB ya. Jika pelajaran matematika mengharuskan Diandra mengakses Zoom meeting selama 80 menit, berapa sisa kuota paket data yang masih dimiliki Diandra? Nah, ini teman-teman perlu perhatikan nanti ya. Kalau tadi pada permasalahan taksi itu kenapa ditambah? Karena dia kan semakin banyak jaraknya itu atau semakin jauh jaraknya maka biayanya semakin besar ya, semakin bertambah ya. Sedangkan ini kuotanya Diandra semakin lama digunakan maka harusnya semakin berkurang. Nah, itu bisa jadi clue ya buat teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa coba. Nah, kemudian caranya gimana? Sama seperti tadi, teman-teman langkah penyelesaiannya itu gunakan langkah penyelesaian dengan membuat tabel. Jadi teman-teman nanti buat tabel dulu seperti tadi ya. Kemudian menarik rumus berdasarkan tabel atau persamaan matematikanya. Tadi yang ada NN-nya itu ya, sampai ketemu kayak gitu. Baru kemudian menghitung penyelesaian permasalahan yang diminta. Gitu ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman dan dapat dicoba ini ya. Kalian coba-coba dulu untuk mencari penyelesaian dari permasalahan ini. Jadi nanti kita bisa menentukan berapa MB nih sisa kuotanya yang dimiliki oleh Diandra setelah dia mengikuti Zoom meeting matematika selama 80 menit. Gitu ya teman-teman ya. Nah, langkah terbaik nanti teman-teman silahkan ikuti tahapan-tahapan pada permasalahan tarif taksi tadi ya teman-teman ya. Kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk worksheet yang Mister bahas kali ini sudah Mister upload juga di LMS ya. Nanti teman-teman bisa download aja. Kalau misalkan nanti mau sambil belajar-belajar lagi, bisa silahkan di download. Kemudian nanti dicoba dikerjakan latihan soal yang ini ya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Sekali lagi, Mister minta maaf pada teman-teman 8B karena belum mampu menyelesaikan langsung melalui Zoom meeting ya. Jadi Mister menjelaskannya itu melalui video seperti ini ya yang Mister record. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Oke, sampai sini Mister akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.